Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habib Iswanda MPD dengan channel NSPS TV, dan pada hari ini alhamdulillah kita ditemani oleh Direktur Politik Serambi Indonesia, di mana pada kegiatan hari ini adalah melakukan pelatihan terhadap anak-anak ataupun santri pesantren teknologi NSPS berkenaan dengan jurnalisme ataupun jurnalistik. Baik, langsung kita sapa Pak Mas Rizal, Redaktur Politik Serambi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ini kunjungan pertama mungkin untuk di pesantren teknologi NSPS ya. Ya. Ini yang pertama saya ketemu, banyak luas juga nih Ya, sekolahnya betul. di pesantren ini gitu. Dan alhamdulillah kita berada di kota Janto, di mana kota Janto ini adalah kota yang tempat administrasi ataupun ibu kota daripada Aceh Besar itu sendiri. Dan kita di sini juga berjumlah santri kita 360-an santri, dan juga ada guru dan karyawan yang berada di sini. Rata-rata 80% memang berada di lingkungan kita ini. Baik, mungkin kilas balik dulu Mas Rizal. Sudah lamakah maksudnya menggeluti dunia wartawan, sudah berapa tahun ini menggeluti di dunia wartawan? Baik, terima kasih Pak Iswanda. Memang dari sejak kuliah saya sudah ikut dengan dunia wartawan jurnalistik. Itu kalau kilas baliknya awal mula ceritanya saya melihat waktu siaran televisi, salah satu siaran televisi yang menayangkan kejadian konflik Aceh. Di situ saya melihat kok bisa ya wartawan mondar-mandir masuk ke GAM dan juga mondar-mandir masuk ke TNI gitu. Kok bisa sebebas itu? Dari situ saya merasa wah bagus juga nih dunia wartawan, Menarik gitu ya. menarik gitu. Jadi dari situ tumbuhlah minat saya untuk mendalami ilmu jurnalistik. Sehingga saya kuliah pun di jurusan jurnalistik. Jadi selama kuliah menjadi mahasiswa memang sudah menggeluti Iya. dan ada organisasi ataupun kelompok-kelompok yang berkenaan dengan wartawan Iya. ataupun jurnalistik. Memang selama kuliah saya bedanya tidak terlibat dalam organisasi pers manapun waktu itu. Memang kuliah kemudian hanya ikut pelatihan jurnalistik. Kemudian waktu setelah selesai semua kuliah baru saya memulai karir di media masa. Waktu itu ada beberapa media yang pada akhirnya saya lolos lewat di Harian Serambi Indonesia. Saya lewat di Harian Serambi Indonesia itu tahun 2014. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Serambi Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah dipercaya menjadi redaktur politik, hukum dan keamanan. Dengan umur yang masih sangat muda, ini sudah menjadi redaktur di Serambi Indonesia. Baik Pak Mas, ini karena sembari kita juga tadi pelatihan dengan santri kita berkenaan dengan jurnalistik itu sendiri, mungkin ada hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan santri-santri kita yang mana tadi sudah melakukan pelatihannya. Itu apa yang harus dilakukan oleh siswa-siswa ataupun santri kita untuk mengembangkan diri berkenaan dengan jurnalistik itu sendiri? Ya, saya melihat pesantren MSPS luar biasa programnya. Ada program untuk khusus untuk jurnalistik. Ya, betul. Ini kan salah satu pengembangan bagi santri-santri agar mereka terampil dalam dunia tulis menulis gitu. Saya melihat memang semangat santri-santri untuk menulis memang sudah luar biasa, tinggal diasah, diarahkan gitu. Kemudian juga
melakukan pembinaan. Mereka juga sudah mulai melakukan menulis nih di website pesantren. Saya lihat hasilnya juga lumayan juga, cuma tinggal pengarahan-pengarahan saja. Biasalah karena memang mereka masih penulis pemula gitu ya, butuh pengarahan dari banyak pihak agar mereka ini benar-benar mampu menekuni dunia tulis menulis. Karena yang saya sampaikan kepada mereka tadi bahwasanya dunia tulis menulis ini kita tidak bisa mengelakkan. Kemanapun kita pergi dalam hidup ini, tetap pasti ada sangkut pautnya dengan tulis menulis. Apalagi kalau masuk dalam dunia pekerjaan nanti, bahwasanya tulis menulis ini menjadi kemampuan yang lebih dari orang lain. Mungkin kalau orang lain secara administrasi dia unggul, kita ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Memang langka ya kalau kemampuan menulis itu terdapat pada seseorang, terlebih lagi untuk siswa gitu. Siswa gitu. Jadi yang memiliki nilai plus tersendiri ya bagi siswa itu. Ini bagi yang pemula ini. Maksudnya mereka terkadang ketika ingin menulis itu sudah banyak idenya, tetapi ketika memulai itu ini harus apa yang harus dilakukan gitu. Itu bagaimana, apakah ada trik tersendiri di wartawan ataupun sebagai Pak Mas Rizal yang memang sudah lama di dunia wartawan? Ya, memang itu lumrah memang Pak Iswanda, lumrah terjadi pada siapapun yang baru memulai belajar menulis itu. Ketika dia sudah cukup materinya tapi blank di depan laptopnya ataupun komputernya. Bahkan kalau kita sebut di keyboard itu ada dua pilihan delete ataupun enter, terkadang lebih banyak delete-nya. Ya, lebih banyak hapus, tulis, hapus. Memang situ sudah menjadi luka. Tapi ada trik-triknya untuk mengatasi hal itu. Yaitu kita harus terus membiasakan menulis. Menulis itu seperti berbicara. Kita menulis dengan ringan-ringan, menulis dengan santai. Jangan menulis dengan membawa beban, artinya membawa pakai istilah-istilah yang terkadang penulis sendiri nggak paham. Iya betul. Kita ingin show supaya lebih lebih bagus gitu. Padahal merumitkan diri sendiri gitu. Maka menulis itu tulislah apa yang ada di pikiran, apa yang dilihat tadi, tulis saja dulu. Gimana koleksinya nanti setelah ditulis semua, baru dibaca ulang. Makanya pentingnya membaca ulang setelah menulis agar dapat memahami di mana ada kesalahan, itu diperbaiki kembali. Gitu. Nah, jadi struktur beritanya setelah ada harus sering-sering dibaca ulang, biar ditemukan di mana kesalahan-kesalahan yang bisa ditemukan. Tapi kalau tanpa dibaca itu tidak akan pernah ditemukan, dan beban kesalahan itu dibebankan kepada pembaca. Oh ya, beban itu dibebankan kepada pembaca. Malah mereka pening ini apa yang dituliskan oleh kawan gitu ya. Baik Pak Mas, ini berkenaan dengan kelembagaan juga. Pak Mas sebagai redaktur di Serambi Indonesia, apakah ada program-program ataupun semacam kegiatan yang mana bisa berkolaborasi dengan pesantren-pesantren ataupun sekolah-sekolah yang mana nantinya bisa membina jurnalistik di sekolah itu sendiri? Memang selama beberapa tahun terakhir ini Pak Iswanda, kami dari Harian Serambi Indonesia menerima beberapa sekolah yang memagangkan siswanya kerja praktek di Serambi Indonesia. Ini bagus sekali program ini. Kalau bisa juga pesantren MSPS ini bisa bekerja sama dengan Serambi Indonesia dalam memagangkan pesantren. Nah, yang terakhir mungkin ini harapan Mas Rizal untuk santri kita ataupun untuk siswa-siswa kita dalam mengembangkan dunia jurnalistik. Mungkin ada harapannya ataupun saran untuk mereka supaya lebih mengembangkan dunia jurnalistik itu sendiri. Bisa disampaikan. Ya, mungkin saran dari saya, dari program yang digagas oleh MSPS ini sudah sangat bagus dan terus dipertahankan, dan ini akan melatih mental ataupun melatih santri-santri untuk bisa tulis menulis, karena ini sangat penting ke depannya. Begitu juga kepada santri, alangkah baiknya terus mengasah diri.
terus melatih diri, karena tulis menulis ini tidak mudah, Ya. tidak seperti membalik telapak tangan gitu. Perlu keterampilan, perlu ketekunan gitu. Ketika sudah mahir, sudah lancar, maka apapun yang akan ditulis akan mudah dan gampang. Dan satu lagi hal yang terpenting adalah bahwasanya kemanapun kita pergi, tulis menulis ini tidak pernah jauh berjarak dengan kita. Pasti akan kita temukan. Pasti akan kita temukan, baik itu di profesi advokat, pengacara, di profesi kedokteran, di profesi mana saja lah kita bilang, selain di luar wartawan lah kita bilang kan, pasti ya tetap berhadapan dengan tulis. Jadi kalau sudah ada bimbingan, sudah ada pelatihan seperti ini, maka dia akan dengan mudah untuk melakukan aplikasi tulis-tulis tersebut. Baik, Pak Mas Rizal, terima kasih untuk kesempatan hari ini bisa membersamai kami mulai dari pelatihan tadi dan juga bincang-bincang pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, para sahabat MSPS TV semuanya, demikianlah untuk bincang-bincang kita bersama Redaktur Serambi Indonesia, Pak Mas Rizal. Demikian saya Abiswan MPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.